Cuma kalau teman-teman saya bilang ciri khas Tifal itu kalau review itu misalnya ya, coba saya minum ya. Enak banget. Jadi saya tuh kalau kata orang Cirebon ini batok balik. Cirebon ini punya pengaruh yang cukup besar, sangat besar. Jadi saya rasa ngapain kita harus besar di kota orang kalau memang kota sendiri menghargai gitu. Jadi orang yang mau cari uang tambahan tuh bisa dari situ gitu. Akhirnya saya tuh awalnya memang bingung, COVID nih ngapain gitu. Sebulan itu pada saat itu ya bisa di 400.000, 500.000, kan lumayan banget nggak? Lumayan Kak. Karena di rumah doang gitu. Kalau kalian ngerasa kreatif ya udah, do that gitu. Ayo ngonten. Gitu. Mental kita itu masih mental, kalau kata orang mah mental tempe. Ya udah, kamu berarti nggak siap terkenal gitu. Targetnya ya, saya itu pengen banget mudah-mudahan suatu saat bisa menjadi konten creator yang nasional. Sebenarnya Kak Tifal ini lebih suka di branding jadi konten creator itu konten creator apa Kak? Saya tuh pengen banget dikenal konten saya tuh bermanfaat gitu buat orang lain. Makan makan. Iya. Mobile Legends. Halo Sobat Story, aku Halida Salsabila. Saya Prabowo Sulaiman. Kembali lagi di acara talk show Inspiring Story. Nah sebelum kita mulai, saya punya tebak-tebakan. Apa tuh? Tebak-tebakan apa? Jadi pedang apa yang nggak bisa diam? Pedang apa yang nggak bisa diem? Pedang apa tuh? Pedangdut. Iya. Nah, aku juga ada tebak-tebakan nih. Gantungan apa yang suka dicari? Apa tuh? Gantungan kunci. Iya. Nah dari tadi sebenarnya aku salvo sama baju yang dipakai Mas Bowo itu tuh emang kebalik atau modelnya kayak gitu ya? Wah, nggak tahu model ya? Model sekarang tuh anak sekarang tuh biasa pakai baju-baju yang kayak gini. Oh gitu kayak vintage Iya gitu ya? betul. Oke. Ngomong-ngomong bintang tamu kita hari ini tuh sangat luar biasa loh. Beliau merupakan konten kreator asal Cirebon. Kita panggil aja kali langsung ya? Langsung kali Oke. ya? Kita sambut Kak Kak Tifal Islami. Hai, halo. Tas dulu. Wah, keren banget nih. Wah, senang banget bisa ketemu sama Kak Tifal di sini nih. Sama saya juga seneng banget nih bisa kita sharing-sharing sama teman-teman dari UIN. Iya. Gimana? Kak? Tadi di jalan macet kah? Di jalan alhamdulillah sih aman. Aman ya Kak ya? Cuaca Cirebon hari ini lagi bersahabat banget. Oh, iya nggak? iya. Nggak terlalu panas Iya, betul, dan nggak yang terlalu dingin, hujan. Ini lagi biasanya panas banget ya betul. Kak ya? Biasanya hot. Luar biasa ya Kak Luar cuacanya. biasa, bener banget. Nah kemarin tuh aku sempet lihat kakak gitu di FYP itu lagi review makanan gitu Kak. Oh gitu, ya. Makanannya apa tuh yang kamu lihat? Miamin ya Kak? Miamin, oke. Oke Kak, mungkin lebih lanjutnya bisa diceritakan tentang diri kakak gitu. Diri saya sendiri, oke. Saya as people known dipanggil sebagai Tifal Islami, biasanya Tifal. Untuk kegiatan sehari-hari sebenarnya adalah ibu rumah tangga. Tapi karena memang diberi izin oleh suami untuk bisa berkegiatan gitu biar nggak di rumah aja, akhirnya sekarang saya terjun sebagai content creator. Iya. Content creator, ngajar juga. Oh ngajar apa tuh Kak? Ngajar di jurusan pariwisata di salah satu LKP di Cirebon gitu. Produktif banget berarti hari-harinya ya Kak ya selain jadi konten kreator. Iya, saya rasa 24 jam kurang. Kalau bisa nambah-nambah ya? Kalau bisa nambah-nambah deh gitu. Berarti di balik perjalanan kakak menjadi seorang konten kreator dan ibu rumah tangga berarti di sisi lain ada sosok suami yang sangat suportif berarti ya Kak ya? Sangat sekali, sangat support sekali. Karena kalau misalnya kita udah jadi ibu rumah tangga atau sudah menjadi seorang istri gitu ya, segala sesuatunya harus seizin suami ya. Restu suami, ridho suami itu penting banget. Jadi alhamdulillah banget karena ridho suami akhirnya saya bisa di titik yang sekarang gitu. Masya Allah ya Kak Bowo ya. Kira-kira bisa nggak jadi suami kayak suami Mbak? Coba. Waduh, insya Allah. Insya Allah ya, Insya Allah. amin amin. Nah,
apa sih yang menginspirasi kakak buat terjun ke dunia konten kreator, Kak? Oke. Inspirasi ya. Jadi awal saya menjadi content creator itu sebenarnya dulu pada saat COVID tahun 2020. Itu kita setuju ya kalau misalnya pada saat COVID itu tuh memang semua lini usaha, semua lini bisnis maupun pekerjaan itu down semua. Betul. Iya nggak? Dan pada saat itu ketika semuanya down, ternyata ada satu platform nih. Platform ini tuh ramai banget. Karena memang banyak orang di rumah, diem aja, mau ngapain gitu ya. Akhirnya platform ini lagi rame-ramenya, kita sebut aja yang logonya hitam ya. Oh iya. Logo hitam terus gambarin musik kayak itu. Nah, di situ itu lagi gencar affiliate. Video-video affiliate. Dan juga ada satu toko orange itu udah ada affiliate juga. Jadi orang yang mau cari uang tambahan tuh bisa dari situ gitu. Akhirnya saya tuh awalnya memang bingung. COVID nih ngapain gitu. Lihat barang-barang yang ada di rumah. Akhirnya saya iseng bikin video. Bikin video, diedit-edit sendiri. Padahal saya nggak tahu gitu klasifikasi barang tersebut apa. Tapi iseng aja bikin. Nah dari situ akhirnya ada satu video yang FYP dapat menghasilkan uang dari situ. Sebulan itu pada saat itu ya bisa di 400.000, 500.000. Kan lumayan banget nggak? Lumayan, Kak. Karena di rumah doang gitu. Di rumah doang dari satu video dan kebetulan videonya FYP. Tahu nggak produk apa yang saya jual waktu itu? Hijab seblak. Hijab Tahu nggak? seblak? Hijab instan kalau misalnya anak-anak mau belanja seblak tuh, hijab yang dergo gitu iya ya? dergo gitu, Iya. sekalian sama outernya, jadi itu tuh nyambung. Nah itu yang lagi rame banget. Ternyata follower saya banyak Gen Z yang memang suka seblak. Mungkin jadi inspirasi gitu ya. Oh ini Betul, pas betul, banget nih. Nah, Gitu. dari yang tadi aku dengar dari perjalanan Katival ini, selain Katival yang sangat produktif nih, berarti awal mula karir kakak sebagai content creator nih gara-gara kakak tuh sangat kreatif berarti ya Kak ya? Ya intinya nggak bisa diem lah ya. Nggak bisa diem Ngulik ya. gitu, suka ngulik gitu. Nah dari tadi cerita perjalanan awal Katival jadi content creator itu kan pasti ada up and down-nya Kak ya. Betul. Menurut kakak konten yang paling berpengaruh selama perjalanan karir kakak menjadi content creator tuh konten yang mana Kak? Oke. Dulu itu kita bercerita kilas balik ke belakang ya. Dulu itu konten yang saya buat itu adalah konten yang tidak ada voice over-nya. Akhirnya setelah saya menemukan ciri khas sendiri untuk suara saya sendiri gitu ya, saya bikin konten yang ada voice over-nya. Udah gitu ketika konten tersebut ada voice over-nya, saya lebih banyak konten-konten review. Ketika saya membuat konten review itu memang ada beberapa konten yang naik, yang memang itu menjadi awal titik saya menjadi content creator gitu. Itu titik keberhasilan saya dan konten yang paling berpengaruh. Ada satu konten review salah satu tempat di Cirebon gitu. Dan termasuk nih bilik kita yang sekarang kita lagi shoot nih. Ini saya pernah dulu bikin konten di sini dan booming banget. FYP di mana-mana. Nah itu sih menurutku konten yang paling berpengaruh adalah konten review. Oh gitu. Berarti review-review Katival ini bisa jadi kayak slogan kayak Katival approve kali ya? Oke, iya. Bisa sih. Itu sebenarnya saya juga lagi mencari jati diri, mencari ciri khas nih untuk konten saya itu ciri khasnya apa. Iya. Untuk saat ini tuh belum ada ciri khasnya. Cuma kalau teman-teman saya bilang ciri khas Tival itu kalau review itu misalnya ya, coba saya minum ya. Enak banget gitu. Kalian dengar suaranya guys ya? Banget gitu ada banget gitu. Ciri khasnya Iya, di suaranya. ciri khasnya. Sekarang gitu. Ada salah satu teman namanya Koko. Koko itu selalu bisa impersonate gitu dan katanya Tival tuh gitu. Tapi emang lucu ya guys suara bangetnya itu ya. Ulangi lagi Kak. biar yang lain tahu Kak. Coba Oke. sekali lagi. Air putih ini enak banget. Banget ya. Iya. Gitu. Nah, Katival kan asal Cirebon ya Kak ya? Asal Cirebon. Jadi seberpengaruh apa sih Kak Cirebon ini di perjalanan kakak sebagai content creator? Oke. Cirebon ya. Kalau ngomongin kota
Cirebon ini saya tuh memang lahir di Cirebon, sekolah di Cirebon, kerja di Cirebon, kuliah di Cirebon. Jadi saya tuh kalau kata orang Cirebon ini batok bale. Tahu batok Apa bale tuh nggak? artinya? Batok bale itu diem aja di tempat gitu. Oh. Jadi saya tuh memang di Cirebon terus gitu, nggak pernah ke mana-mana. Kalaupun ke mana-mana tuh itu hanya untuk selingan dan nggak lama gitu. Nah, Cirebon ini punya pengaruh yang cukup besar, sangat besar. Apalagi saya orang Cirebon gitu ya, yang memang besar di Cirebon. Terus kemarin sempat 2017 ikut ajang Jakarara Kota Cirebon, gitu. Jadi pengaruhnya sangat besar banget. Apalagi ketika setelah ikutan Jakarara, di situ relasi saya tuh semakin bertambah. Masya Allah ya Kak. Masya Allah, semakin bertambah. Akhirnya pekerjaan pun, saya waktu itu dapat pekerjaan karena saya menang di Jakarta ini. Jadi pekerjaan dimudahkan, relasi dimudahkan. Jadi saya rasa ngapain kita harus besar di kota orang kalau memang kota sendiri menghargai gitu. Oke, baik. Bangga sama kota sendiri. Bangga berarti ya? sama kota sendiri gitu. Cirebon tuh memang sangat berpengaruh bagi saya, Iya. apalagi saya orang Cirebon asli, Tulen. Iya. Sama Kak, saya juga orang Cirebon Ya, asli. originally from Cirebon Asli. ya. Asli banget Banget, kan. Kak. Guys, gitu ya kayak dari Iya. tadi kan Kak Tifa udah ngomong ya perjalanan kakak tuh dari kecil berarti sampai besar tuh di Cirebon terus. Betul. Ya. Kalau boleh tahu latar pendidikan kakak tuh dari SD sampai kuliah tuh di mana aja Kak? Oke. Kalau SD itu dari TK ya, TK saya SD ada di TK swasta di Cirebon. SD-nya juga SD swasta di Cirebon. SMP-nya masih swasta. Nah, baru nih SMA ini saya mencoba untuk negeri gitu. SMA-nya ini yang pekerjaan yang saya geluti sekarang tuh sesuai dengan jurusan SMA dan kuliah. SMK-nya ambil jurusan perhotelan. Kuliahnya juga ambil jurusan perhotelan. Jadi sebenarnya pada saat di dunia perhotelan itu kan ajang Jakarta tuh ajang ini ya, duta wisata. Masih relate sama si perhotelan ini. Nah, ketika sudah di Jakarta baru tuh terbuka banyak sekali peluang untuk menjadi pekerjaan di dunia kreatif. Saya rasa dunia content creator ini adalah dunia kreatif ya, yaitu dunia kreatif ini saya jalani terbuka pada saat saya ikut Jakarta tersebut, gitu. Kak, sebenarnya aku mau tanya nih mewakili teman-teman juga dan aku sebenarnya penasaran juga sebagai seorang perempuan yang sudah punya anak dan bersuami itu motivasi dan apa ya pacuan kakak untuk menjadi wanita karir itu apa Kak? Dan kasih semangatnya buat ibu-ibu di luar sana yang mau jadi kayak Kak Tifa juga mungkin bisa bantu-bantu juga. Oke. Kalau saya pribadi ya, pada dasarnya kan memang nggak bisa diem di rumah ya. Terus banyak mungkin kan kita tuh besar tergantung lingkungannya. Di lingkungan saya itu dari dulu gitu selalu melihat kalau perempuan yang memang intinya nggak ngapa-ngapain lah. Betul. Bukan nggak ngapa-ngapain, dia full time menjadi ibu rumah tangga. Itu tuh banyak suka dan dukanya. Terus banyak plus dan minusnya gitu. Sama-sama aja seperti saya ngambil produktif berkarir juga nih walaupun sudah menikah. Memiliki plus minus yang sama dan juga kelebihan kekurangan yang sama. Tapi saya lebih mengambil yang produktif. Kenapa? Karena intinya saya nggak mau diem di situ aja. Saya mau bikin anak saya tuh suatu saat bangga. Oh ini bunda saya nih gitu. Aduh kalau ngomongin anak ini bunda saya gitu. Jadi saya pengen memberikan hal positif kepada anak saya nanti kelak gitu sih. Intinya mah itu. Wah luar biasa ya. Luar biasa sekali. Iya. Nah kayaknya dicukupkan untuk segmen satu ini. Oke. Kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Kak Tifal di Segmen selanjutnya. selanjutnya. Jangan kemana-mana, see you. Bye.
Halo guys, nah aku lagi di Bilik Kita. Jadi aku mau cobain mie yang paling bestseller di sini. Namanya mie nyemek. Nah, satu porsi ini harganya cuma 18.000 guys. Selain enak, juga harganya sangat worth it guys. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita coba. Oke guys, aku tahu kenapa ini jadi menu bestseller banget. Selain murah, ternyata harganya nggak kalah enak sama mie yang mahal di luar sana guys. Ini bener-bener makanan yang sangat comfort banget guys. Apalagi kalau misalkan kalian makan bareng keluarga kalian. Nah, buat kalian yang penasaran buat nyobain mie yang sama kayak yang aku cobain, jangan lupa datang ke Bilik Kita. Terima kasih guys. Halo Sobat Story, kembali lagi bersama kita di acara Inspiring Story dengan Katifal Islami. Nah guys, di segmen kedua ini kita mau nanya guys, Katifal, apa sih struggling Katifal menjadi seorang influencer selama ini tuh? Nah tapi sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh minum dulu nggak? Karena aku dari tadi ngomong terus ya, kayak tukang obat, haus. Katifal haus nggak? Haus juga. Haus. Haus Jadi banget. boleh minum dulu, Iya, boleh? boleh. Saya nggak ditanyain gini. Mas kalau mau minum boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oh iya gitu ya. Oke. Minum ya. Kamu apa itu? Aku ini leciti kayaknya. Dari apa ya ini? Dari Bilik Kita. Nih. Enak ya? Jus Seger jambu. banget. Jus jambu. Seger-seger ya. Oke. Aku mau nanya nih kak, sebagai content creator tuh tantangan kakak untuk terus relevan menjaga engagement kakak tuh gimana kak? Kadang kan jadi content creator tuh ada naik turunnya ya. Terus kadang ada nggak semua konten tuh ramai terus ya kak ya. Kadang apa sih struggle kakak tuh buat tetap naik terus kontennya gitu? Struggle-nya itu adalah di platform yang kita gunakan ya. Karena algoritma dari setiap platform itu nggak bisa ditebak, nggak mudah ditebak, iya nggak? Kadang konten yang memang biasa aja dan nggak niat malah rame. Tapi konten yang rame malah susah naiknya. Nah, struggle-nya itu aja sih. Struggle-nya untuk terus membaca algoritma dari setiap platform. Gitu, algoritmanya sekarang lagi kemana sih dan gimana sih gitu. Untuk cari tahu, kita kenal dengan algoritma itu tuh prosesnya nggak mudah, karena kan pasti ada trial and error, ada banyak sekali lah percobaan-percobaan yang kita lakukan. Contoh aja salah satunya adalah ketika kita posting gitu ya. Kalau zaman dulu itu posting tuh ngikutin jam-jam sibuk gitu, ada jam busy gitu kan, ada dari jam 12 ke jam 1, ada dari jam 5 ke jam 6, ada dari jam 8 ke jam 9. Kalau sekarang tuh nggak gitu. Sekarang Instagram itu ternyata dia membaca algoritma kita itu, kita harus posting di jam yang sama gitu. Jadi kita tuh istilahnya kenalan dulu deh sama IG, caper gitu sama IG nih, kita udah caper nih, kita udah konsisten nih. Nanti biasanya si platform itu tuh bakal naikin video kita gitu. Iya. Makasih juga ya kak ya sarannya. Iya, sama-sama. Nah, Itu sih. Iya gitu ya kayak. Saya juga mau mulai nyoba bikin konten nih kak. Oke. Nah, ada nggak sih tips and tricksnya atau strateginya gitu kak buat pemula-pemula kayak saya nih? Oke. Intinya kalau misalnya buat pemula ya, buat teman-teman semua di sini yang nonton yang mau menjadi content creator, yang pertama yang harus dimiliki adalah kreativitas. Kalau kamu kreatif, everything is gonna be okay dan everything is gonna be smooth gitu. Karena kalian kreatif gitu, pola pikirnya kreatif. Yang kedua, konsisten. Kalau udah memiliki kreativitas dan konsisten, ini insya Allah sih kalian mau jadi apapun, nggak jadi content creator pun akan lebih mudah gitu. Kalian akan bisa mudah diterima gitu. Jadi untuk yang pertama, kalau kalian ngerasa kreatif ya udah do that gitu. Ayo konten. Gitu. Tapi kalau nggak kreatif gimana gitu kan? Kak, aku tuh nggak kreatif, gimana? Bisa banget. Untuk membuat konten itu memang nggak harus sesuatu hal yang kreatif. Kita itu bisa memanfaatkan fitur ATM, amatir dan modifikasi dari konten orang lain. Itu kan memang tidak butuh kreativitas yang
sangat tinggi gitu ya. Karena kita kan membuat konten yang sudah ada. Yang penting kita memodifikasi kontennya aja gitu. Gitu ya kayak. Ikutin yang lagi viral gitu kan biasanya gitu ya. Joget-joget gitu. Ya udah gitu. Kalau misalnya bisanya itu ya nggak masalah. Nah, tapi saya tuh suka malu tuh Kak, takut kontennya nggak FYP atau takut pas nge-shoot bikin kontennya. Jadi nggak semangat lagi iya, ya ke gitu, depannya. jadinya. Balik lagi ke tujuannya apa? Jadi kalian tuh sebenarnya ketika mau bikin konten gitu, mau dikenal sebagai apa nih? Sebagai content creator kah? Atau sebagai orang yang memang cari peluang untuk viral? Gitu. Tapi Iya kalau menurut aku ya Kak, semua orang tuh mungkin punya sisi kreatifnya kan, tapi nggak semua orang tuh bisa konsisten gitu. Nah, jadi konten kreator kan tadi kayak ada namanya naik turunnya gitu ya kan. Nah, kakak tuh kalau misalnya pas lagi di bawah gitu kayak kan ada masa-masa kayak kontennya nggak naik-naik ya, gimana biar tetap semangat dan konsisten kayak nggak patah semangat kayak ayo deh coba lagi deh gitu. Oke. Yang jadi pacuan Kak Tifal tuh apa kira-kira? Yang jadi pacuan saat ini adalah saya cari duitnya di situ. Gitu. Karena sudah itu merupakan salah satu pendapatan pribadi gitu ya. Jadi maka dari itu mau nggak mau ya harus tetap berjalan gitu. Life must go on ya. Hidup harus tetap berjalan. Mau gimana pun itu memang susah gitu ketika kita sudah down. Jadi langkahnya itu biasanya saya itu collabs. Jadi ngajak teman collabs gitu. Itu untuk menaikkan kembali insight atau menaikkan kembali semangat. Nah, aku mau tanya juga, Kak Tifal nih salah satu orang yang overthinkingan atau kayak masa bodoh aja gitu. Soalnya kan jadi content creator nih Kak, pasti kan ada kritikannya ya, kayak kadang kita punya haters gitu yang kadang komen-komennya bikin hati nyelkit atau bikin semangat kita menurun gitu. Nah, cara Kakak menghadapi komen-komen yang agak kurang mengenakan tuh gimana Kak? Oke, kalau misalnya kita mau menjadi content creator yang paling utama adalah mental ya. Kita harus persiapkan mental kita dulu gitu. Kalau mental kita itu masih mental, kalau kata orang mah mental tempe, ya udah kamu berarti nggak siap terkenal gitu. Tapi kalau kamu siap terkenal ya berarti kalian harus bisa nutup mata, nutup telinga, nggak peduli apa yang orang omongin gitu. Apalagi hal-hal yang negatif. Karena kita hidup itu balik lagi ke tujuan hidup kita. Saya pribadi, kalau saya hidup itu saya mencarinya ketenangan. Jadi apapun yang membuat saya tidak tenang, saya tinggalkan gitu. Contoh kayak misalnya circle juga pertemanan gitu. Kalau misalnya saya berteman dengan si A membuat hidup saya nggak tenang, ya udah lebih baik saya tinggalkan. Karena tujuan hidup saya yang paling utama adalah ketenangan. Gitu. Berarti kalau misalkan ada komentar-komentar yang kurang enakin, kita biarin aja gitu ya Kak? Biarin aja. Nggak di blog, nggak di itu, biarin aja gitu. Selagi memang masukannya baik gitu ya. Kan ada banyak banget orang tuh kalau misalnya ngasih masukan tuh ada yang bahasanya kurang baik, ada yang bahasanya baik gitu ya. Kalau bahasanya kurang baik, kita ambil dari sisi lainnya. Oh mungkin dia pemahaman bahasanya memang kurang baik gitu. Jadi aku mikirnya ya udah deh, nggak diambil hati. Gitu. Ini aku mau nanya masih seputar struggling kakak ya Kak. Kakak kan content creator pasti sering bekerja sama brand-brand gitu ya Kak. Pernah nggak nemuin klien yang sifatnya tuh kayak nggak ngenakin gitu Kak, atau kerjasamanya tuh nggak enak gitu? Alhamdulillah sih untuk sejauh ini belum ada ya. Karena biasanya kalau jangan sampai ada lah ya. Jangan sampai ada. Biasanya kalau klien itu tergantung kitanya seperti apa. Kalau misalnya kita diawali dengan profesional, mereka pun akan lebih profesional ke kita gitu. Tapi kalau kita yang nggak profesional ya jangan nuntut profesional gitu. Jadi kita harus tetap profesional sih. Nah, apa sih target kakak di content creator ini tuh sampai mana targetnya tuh Kak? Apakah collab dengan artis yang terkenal atau apa tuh Kak? Oke. Targetnya ya, saya itu pengen banget mudah-mudahan suatu saat bisa menjadi content creator yang nasional, bukan hanya internal, bukan hanya ruang lingkup kota aja, tapi saya mau dikenal sebagai content creator nasional gitu sih. Pengen banget. Kakak nih dari banyaknya konten yang kakak upload nih, review makanan, review tempat, terus pakaian mungkin ya Kak. Sebenarnya Kak Tifal ini lebih suka di branding jadi content creator tuh content creator apa Kak? Food vlogger kah? Beauty vlogger kah? Saya tuh sebenarnya mau banget dikenalnya sebagai
kontennya konten edukasi, walaupun itu belum mulai ya. Saya tuh pengen banget dikenal konten saya tuh bermanfaat gitu buat orang lain. Nextnya mau seperti itu. Jadi untuk saat ini yang ada itu saya memang kontennya tentang review, tapi nextnya saya ingin membuat konten saya itu nanti isinya edukasi gitu, informasi edukasi. Nah, Kak Tifa kan pengen banget dikenal atau membranding diri kakak tuh sebagai content creator yang mengedukasi. Kira-kira ada rencana atau memang sudah ada kayak misalkan buka seminar, kakak sendiri membagi strategi dan ilmu-ilmu kakak sebagai content creator gitu kak? Yeah. Atau ada buka private class juga gitu? Barangkali ada teman-teman yang mau tips Iya. and tricksnya tapi mau langsung face to face sama Kak Tifanya ya? Iya bener banget. Ya itu sekarang juga memang alhamdulillah sudah memulai ya. Jadi suka bikin kelas, suka dipanggil sebagai pembicara untuk sharing tentang content creator gitu. Udah gitu, jadi saya tuh pengen banget gitu membangun personal branding saya di dunia edukasi ini. Terlebih lagi, insya Allah target saya di 5 tahun ke depan ini saya pengen punya sekolah. Oh, Jadi gitu. ya pengen membuat sekolah atau membuat lembaga pendidikan gitu. Jadi itu sih target utamanya. Keren banget ya. Maunya Nah, seperti Kak, itu. tadi kan di awal kan aku nanya ya alasan kakak tuh mau jadi content creator tuh salah satunya apa? Tadi kakak jawab salah satunya mau anak kakak tuh ingat kalau misalnya kakak tuh ibu yang sangat luar Iya. biasa gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal anak, aku sendiri penasaran Kak Tifa ini anaknya berapa kak? Satu, Oh, satu. perempuan satu, umurnya 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Berarti kalau 2 tahun setengah pada saat memulai jadi content creator, kakak ada masa-masa pas lagi hamil gitu ya kayak? Iya, sebelum hamil sih ya. Pernah vakum, selama hamil itu vakum dan habis lahiran baru mulai lagi. Gitu. Nah kak, ini kan banyak juga nih teman-teman yang kayak saya yang baru mau mulai jadi content creator tuh kak. Ada nggak sih pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana untuk jadi content creator tuh harus kayak gimana, awalnya kayak gimana, terus motivasinya apa aja gitu kan? Oke. Buat teman-teman semua yang mau jadi content creator, yang paling pertama itu yang harus dimiliki adalah kreativitas. Jadi kita harus terus kembangkan kreativitas yang kita punya, terutama kreativitas dalam dunia konten gitu. Dunia konten apa aja sih? Yaitu ada sistem untuk pengambilan gambarnya, editingnya dan segala macam. Konsepnya seperti apa itu ya, yang paling penting adalah kreativitas. Once kita udah punya kreativitas, yang kedua itu profesional. Jadi kita tuh harus bersikap profesional dimanapun itu. Jadi ketika kita membuat konten dan kita mereview suatu produk suatu brand, itu kita harus profesional juga, jangan menjelek-jelekan produk tersebut. Kita harus bisa cari keunggulan dari produk tersebutnya. Dan yang ketiga konsisten, itu sih. Jadi pesan saya cuma 3, yang pertama kreatif, profesional dan juga konsisten. Jadi kreatif, profesional dan konsisten. Itu yang harus dipegang berarti ya. Harus dipegang, betul. Kalian penasaran nggak? Apa Saya tuh, Kak? inspirasinya terhadap siapa? Oh iya, kayak setiap orang kan pasti kayak Punya punya role inspirasi. modelnya ya kak ya. Kira-kira kalau Kak Tifa siapa? Kira-kira kita bisa tebak nggak kak? Sok coba tebak. Clue-nya dulu dong, beauty vlogger kah, food vlogger kah? Edukasi. Siapa ya? Edukasi. Ya maaf, FYP kita nggak edukasi lagi kak, maaf ya. Kita Oke. biasanya makan. Iya. Kalau saya FVP-nya tentang Mobile Legends boleh ya? Aduh. Kalau saya Raymond Chin. Oh. Jadi kalau teman-teman yang nanti buka di YouTube maupun di ini, saya suka banget sama Raymond Chin. Raymond Chin ini salah satu inspirator saya lah. Jadi pengen banget seperti dia gitu, menginspirasi banyak orang. Iya. Kontennya tentang edukasi berarti itu ya? Iya, Kak? Iya, itu- banyaknya tentang informasi, edukasi gitu. Konten kreatornya asal Indonesia kak? Indonesia dia, Indonesia. asal Indonesia. Kota mana kak? Jakarta kayaknya ya. Oh kalau dia. di Jakarta ada siapa kak tadi? Raymond Chin. Kalau di Cirebon ada Kak Kak Tifa. Tifa, tentunya. Bisa masuk. Gitu ya guys ya. Iya. Mungkin di segmen kali ini dicukupin aja kali ya kak ya. Untuk bincang tentang struggling kakak sudah cukup untuk sharing kepada teman-teman juga di segmen ini ya. Kalian mau tunggu lagi segmen selanjutnya tentang bahas apa? Tunggu dan jangan kemana-mana ya guys ya. See you. Bye.
Aduh, panas-panas kayak gini enaknya minum apa ya? Udah mah cuaca Cirebon panas banget lagi. Wah, kebetulan banget. Di depan aku udah ada kopi avocado dari bilik kita. Tanpa lama-lama kita cobain aja yuk. Enak banget ini, seger banget. Gak salah sih, bilik kita jadiin ini minuman bestseller ya. Kopinya gak terlalu strong, avokadonya kerasa. Nah, buat kalian yang pengen nyoba juga kopi ini, jangan lupa datang aja langsung ke bilik kita. Halo guys, masih kembali lagi bersama kita di Inspiring Story. Nah, tadi kan di segmen sebelumnya kita udah sharing-sharing session mengedukasi hal-hal yang serius ya. Nah, di segmen kali ini kita bakal melakukan fun game guys, yang tentunya fun banget ya. Nah, buat kalian yang penasaran gamenya tuh kayak apa, bisa dijelasin sama Mas Bowo. Mas, coba jelasin. Oke, jadi gamesnya itu kita nanti dikasih barang nih sama kru. Nanti kita disuruh describe barang tersebut tidak sesuai kegunaannya. Oke. Mau dicontohin dulu nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Contohin dulu, ini aja dulu. Nah, ini tuh minyak angin, tapi maaf ya nggak bisa kita sebutin soalnya kita nggak disponsorin. Oh gitu ya, maaf ya. Jadi ini tuh minyak angin. Kalau di tangan saya, minyak angin ini bisa jadi pulpen. Gitu. Oke, nah cukup men-challenging banget ya guys ya. Langsung aja kali ya? Langsung aja, tanpa basa-basi langsung kita masuk ke gamenya. Oke. Yang pertama kita ada payung. Payung kalau di tangan saya jadi mic. Halo, tes 1 2 3. Boleh. Iya. Kalau di tangan Katifal. Angkat tangan. Kalau di tangan aku ini bisa buat nulis. Wah, curang ini curang. Bisa ya guys ya, bisa kan? Bisa. Boleh. Oke, lanjut. Selanjutnya Kak. Wah, ini kayak susah ini. Ini susah ini. Ayo. Sebentar ya, butuh waktu untuk berpikir. Oke. Ini hanger. Kalau di tangan saya, ini jadi panah. Kalau di tangan Katifal. Apa ya? Oke, ini hanger. Kalau di tangan saya, ini bisa jadi handle pintu. Ini hanger, tapi kalau di tangan aku bisa dimakan karena ini bisa jadi semangka. Bisa kan? Bisa. Oke. Barang selanjutnya Kak. Oke. Ini minyak wangi. Apa ya? Apa ya guys ya? Bentuknya kayak gini. Ini minyak wangi. Kalau di tangan saya ini bisa jadi bom. Tapi aman kan guys, aman ya? Aman. Kalau di tangan saya, ini bisa jadi apa ya? Apa? Agak susah ya. Agak susah ya. Bisa jadi ini deh. Bowling ya. Bisa. Karena ini Katifal jadi bisa. Bowling ya. Boleh. Ini parfum tapi kalau di tangan aku bisa jadi anak catur. Oh iya. Gimana? Fun banget. Fun banget. Masih mau lanjut? Lanjut. Oke. Ada remote. Remote kalau di tangan saya jadi handphone. Iya. Tapi nggak serius mulai dari dia dulu ya. Soalnya duitnya sebelah sini. Boleh. Boleh. Kalau di tangan saya, ini bisa jadi apa ya? PSP. Boleh. Karena Katifal jadi boleh. Boleh. Ini remote AC kalau di tangan aku bisa jadi sabun mandi. Oh iya. Ya, boleh ya. Boleh. Nah, ini tadi udah sangat cukup menantang sekali ya Kak Dena, selain seru juga. Nah, di penutupan segmen ini kita mau apa ya kira-kira ya? Mau men-challenge kakak lagi nih. Aku mau kakak challenge untuk masarin satu produk ini. On the spot tanpa skrip ya, kita mau tahu gimana sih Katifal review. Boleh Kak? Ini ada parfum ya. Ya.
kalian ngerasa ini dia cara untuk naikin PD kalian. Yang pertama adalah kalian harus selalu tersenyum di depan banyak orang. Yang kedua, tubuh kalian itu harus selalu wangi. Kenapa harus wangi? Karena kalian harus pakai minyak wangi dari bilik. Dengan pakai minyak wangi ini, kalian bisa tahan selama 24 jam karena parfum ini adalah extract the perfume. So buat kalian yang mau dapetin parfum ini, langsung aja check out di bawah ini. Coba, aku mau challenge kalian Waduh, nih. waduh. Kamu dulu nih, gimana caranya promosiin? Aduh, gimana ya? Aduh, jadi malu. Nah susah kan ya Mas Boy? Iya, susah. Nah itu dia guys, kenapa alasan Katifal ini punya nama yang besar, karena memang selain jam terbang yang tinggi, karena kemampuan Katifal juga untuk mereview barang itu sangat menarik ya guys ya. Buktinya tanpa script on the spot kayak gini aja sudah sangat bisa menginfluence kita Iya. untuk membeli parfum ini karena dipromosinya oleh Katifal. Jadi kita nanya kayak, oh iya ya parfum ini coba wangi nggak kalau dipakai Katifal? Wangi. Bisa banget ningkatin PD kamu. Bisa, jadi buat brand-brand yang lagi naik ya bisa kontak Katifal ya kalian. Boleh. Oke guys, boleh banget. Tapi nanti gimana guys? Boleh banget. Gitu ya guys ya. Nah, Katifal gimana nih? Abis ngobrol-ngobrol sama kita, terus Sanggim juga happy kah atau gimana? Happy banget, seru banget. Mudah-mudahan sih acara ini bisa berlanjut ya. Amin. Jadi segmen kalian ini benar-benar bisa di blow up, seluruh masyarakat Indonesia harus tahu. Amin. Jangan kapok ya Kak kalau diundang sama kita. Enggak, bilang calling aja aman. Wah, siap. Buat brand juga kalau mau. Waduh. Oh, guys. Aku dan Kak Bo mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak buat kedatangan Kakak ke sini untuk mengedukasi dan men-sharing banyak hal untuk kita, dan tentunya sangat memotivasi kita Iya, ya. betul sekali. Ada closing nggak Kak dari Katifal ini? Oke. Buat teman-teman semua anak muda yang suka ngonten, yuk mulai sekarang go ngonten. Oke. Nah kalian yang lagi nyari tempat ngopi, tempat nongkrong yang sangat comfort banget, kita bisa merekomendasikan kalian datang aja ke bilik kita ini, karena selain minuman yang sangat enak dan makanan yang sangat enak, tempatnya juga sangat-sangat amat nyaman ya guys ya. Betul sekali. Nah sebelum kita tutup, jangan lupa follow Instagram di bawah ini guys. Nah, Halo ya. halo ya.